Pada episode kemarin, kita diperlihatkan pertarungan seru antara Jinwoo melawan Goto Ryuji yang membuat orang mulai mempertanyakan apakah Jinwoo merupakan seorang hunter tipe mage. Sedangkan Jinwoo sendiri sudah mengetahui kekuatan semua hunter yang akan ikut raid di Pulau Jeju dan menyadari bahwa semua hunter rank S tidak ada yang bisa mendeteksi pasukan bayangannya yang bersembunyi di bayangan mereka. Apakah Jinwoo akan ikut dalam raid di Pulau Jeju? Di kantor Guild White Tiger, Baek Yeon-woo terlihat sedang duduk termenung di ruangannya memikirkan Jinwoo. Apakah memang ia adalah seorang yang bisa terus menjadi lebih kuat? Baek Yeon-woo penasaran sudah seberapa hebatkah Jinwoo? Baek Yeon-woo sadar bahwa mencoba merekrut Jinwoo adalah usaha yang sia-sia. Namun ia masih memiliki banyak cara untuk membangun hubungan dengan hunter yang bertalenta. Ia pun mulai menggunakan rencana B yang telah ia siapkan sebelumnya. Baek Yeon-woo kemudian menggunakan ponselnya untuk melihat daftar final siapa saja yang akan berpartisipasi di raid semut di Pulau Jeju selama 4 hari. Ia pun sangat terkejut mengetahui bahwa hunter Song Jinwoo tidak masuk dalam daftar. Sementara itu, di sebuah hotel, Goto Ryuji menelpon Reiji Sugimoto sebagai wakil dari Master Guild Draw Sword untuk menginformasikan bahwa di Korea Selatan ternyata terdapat seorang hunter yang sangat bertalenta. Namun rekannya hanya menanggapinya santai dengan menyebut jika hunter tersebut masih berada jauh di bawah Goto Ryuji. Rekannya pun menanyakan nama hunter tersebut. Goto Ryuji menjawab jika namanya adalah Sung Jinwoo yang baru saja menjadi hunter rank S. Sugimoto pun merasa aneh karena nama Jinwoo tidak ada di daftar final partisipan yang baru saja dikirim oleh Korea Selatan. Rupanya hanya ada 6 hunter yang akan berpartisipasi selama 4 hari, yaitu Choi Jong-in, Ma Dong-woo, Baek Yeon-woo, Cha He-in, Lim Tae-gyu, Min Byung-gu. Mendengar hal itu, Goto Ryuji merasa tidak percaya karena Go Gun-hee menyetujui raid tanpa membawa seorang hunter bertalenta sepertinya. Rekannya menyebut saat ini tidak ada yang bisa ia perbuat karena sudah ada 16 hunter rank S yang akan berpartisipasi dalam raid ini, sehingga ia merasa pasti tidak akan menjadi sebuah masalah. Goto Ryuji mulai mengerti dan merasa jika ia mungkin terlalu khawatir. Ia pun berjanji akan menghubungi kembali rekannya tersebut jika raidnya akan dimulai. Sementara itu, di sebuah pulau Hallasan Baekneok Dam, sang ratu semut sedang berjuang untuk mempertahankan kerajaannya di mana sumber makanan mereka sudah habis. Sementara anak-anaknya mulai memakan satu sama lain untuk bertahan hidup. Sang ratu kemudian bertekad untuk menciptakan anak yang lebih kuat dan memimpin kerajaannya demi kejayaan kerajaan, serta dapat memberikan ketakutan kepada musuh yang ingin menghentikan mereka. Di antara ribuan telur, calon raja yang masih berada di dalam telur sudah memiliki insting untuk menjadi monster yang akan memberikan rasa ketakutan kepada musuh, serta menjadi raja yang terkuat. Perlahan-lahan, telur mulai menetas, lalu sebuah lengan monster mulai keluar dari cangkangnya. Akhirnya, sang raja semut telah terlahir dengan aura energi yang sangat mengerikan hingga membuat ledakan gelombang energi di seluruh pulau tersebut. Beralih ke apartemen tempat tinggal Jinwoo, Jinwoo merasa agak kesal karena adiknya tidak bisa membersihkan ruangan apartemennya yang berantakan dan kotor. Sambil tersenyum, ibunya yang selama 4 tahun tidak melakukan pekerjaan rumah meminta Jinwoo dan Jin-ah untuk membantunya membersihkan apartemen mereka. Mereka pun terlihat senang bekerja sama membersihkan ruangan yang kotor dan berantakan. Sambil memegang foto keluarga, ibunya kemudian bertanya, apakah Jinwoo pernah mendengar berita tentang ayah mereka saat ia terkena penyakit tidur abadi? Jinwoo yang tampak sedih menjawab jika ia tidak pernah mendengar kabar dari ayah mereka. Ia pun tidak berani untuk berkata jujur kepada ibunya bahwa ia berprofesi sebagai seorang hunter sama seperti ayah mereka. Ternyata ada sebuah alasan kenapa ibunya tidak ingin pindah dari apartemennya. Meskipun Jinwoo sudah bisa mendapatkan banyak uang, itu karena ibunya masih menunggu kedatangan ayah mereka yang telah menghilang. Ibu Jinwoo berharap ayahnya akan kembali ke apartemen mereka.
Dan itulah alasan mengapa Jinwoo tidak ikut raid di Pulau Jeju. Jinwoo berpikir bahwa ibunya masih sangat membutuhkannya. Kemudian, sebuah stasiun televisi sedang menyiarkan berita tentang fenomena monster semut yang telah berevolusi, di mana setiap ada pasukan baru yang lahir, mereka akan mendominasi sarang pasukannya. Pembaca berita menunjukkan sebuah gambar semut yang telah berevolusi tahap 1 atau 2, yang awalnya mereka berperilaku seperti semut biasa yang berkerumun di lantai dengan perbedaan kekuatan. Namun pada gambar yang lain saat semut sudah berada di evolusi tahap ketiga, pasukan semut sekarang sudah bisa berjalan tegak, lebih seperti manusia dan juga lebih gesit karena kepalanya sudah menjadi lebih kecil. Selain itu, mereka bisa menggunakan 4 kaki mereka layaknya seperti tangan. Dan hanya dalam waktu 2 tahun, mereka sudah bisa berubah secara dramatis. Pembaca berita kemudian menunjukkan gambar terbaru monster semut yang menyebabkan sedikit kerusakan di Jepang. Evolusi terbaru membuat mereka sedikit menyerupai manusia dan mempunyai sayap di belakang mereka sehingga membuat mereka bisa terbang. Pembawa berita menyebutkan jika saat ini merupakan kesempatan terakhir untuk melakukan raid dengan bekerja sama antara Korea Jepang untuk membasmi monster semut. Jinwoo yang sedang berjalan-jalan membaca beragam komentar miring di ponselnya. Banyak netizen yang merasa kecewa karena dirinya tidak masuk dalam daftar partisipasi raid. Salah satu komentar menyebut jika hunter pensiunan seperti Min Byung-gu justru ikut berpartisipasi, sedangkan Jinwoo malah tidak. Cuaks! Ada juga yang merasa malu dengan negaranya karena tingkah dari Jinwoo yang tidak ikut andil dalam raid tersebut. Jinwoo dengan santai menyebut jika ia tidak terlalu peduli dengan komentar netizen. Namun yang ia khawatirkan adalah dampaknya kepada adiknya, Jin Ah. Tiba-tiba ia pun ditelepon oleh Jinho yang mengabarkan bahwa dirinya sekarang sudah pindah ke tempat yang baru karena bantuan dari ibunya. Ia pun menawarkan Jinwoo untuk melihat sebuah kantor yang barusan ia dapatkan. Tidak lama berselang, Jinwoo mendatangi kantor tersebut. Jinho menjelaskan jika mereka akan membuat guild, maka pasti butuh kantor. Apalagi lokasinya tidak terlalu jauh dari apartemen Jinwoo. Jinwoo yang kini telah datang lalu merasa jika kantornya terlalu besar untuk mereka berdua. Dengan semangat, Jinho menjelaskan jika mereka memang butuh tempat untuk guild master dan wakilnya serta para anggotanya. Di mana saat ini untuk membuat guild, mereka membutuhkan 3 orang. Yang artinya kurang 1 orang lagi untuk mengisi kekosongan guildnya. Jinho kemudian memberikan sebuah kartu nama dari seseorang yang mencari Jinwoo. Orang tersebut berasal dari luar negeri dan berbicara menggunakan bahasa Inggris. Namun mereka hanya di Korea sampai tanggal 17 Juli. Mereka sangat berharap agar Jinwoo bisa menghubungi mereka. Tiba-tiba Jinwoo merasakan sesuatu. Ia pun segera menggunakan skill penukaran bayangan sambil berpamitan untuk pulang ke rumah. Jinho pun terkejut karena dalam sekejap Jinwoo sudah menghilang, berpindah ke suatu tempat dan digantikan oleh bayangan. Di sebuah gang sepi terlihat seorang wanita yang sedang diancam oleh seorang pria yang menodongkan pisau ke lehernya. Wanita itu menangis dengan tubuh gemetar meminta agar ia tidak dibunuh. Tapi dengan senyum jahat, pria itu berkata jika inilah alasan ia menyukai tetangganya. Namun dari arah belakang, Jinwoo menimbrung bahwa ia juga suka tetangganya. Jinwoo pun menatap tajam pria itu, menanyakan mengapa pria tersebut melakukan hal semacam ini. Sambil tersenyum, pria tersebut menjawab bahwa ini sangat menyenangkan. Dengan menyeramkan, pria tersebut menyerang ke arah Jinwoo menggunakan pisaunya. Berkali-kali pria itu menikam perut Jinwoo dengan mengatakan, ketika pria itu melihat sesuatu yang lebih lemah darinya, maka ia sungguh ingin menghancurkannya. Tapi sekarang, pria tersebut melihat tubuh Jinwoo yang lebih besar darinya dan merasa ketakutan karena semua tikaman itu hanya menghancurkan baju Jinwoo saja tanpa berhasil melukainya. Jinwoo pun mengambil pisau tajam itu lalu membalas serangan pria tersebut dengan membuat sayatan di persendian kaki dan pahanya. Pria itu pun terjatuh dan berteriak kesakitan. Jinwoo yang kesal menyuruh pria tersebut untuk segera kembali ke rumahnya. Sementara, perempuan yang menjadi korban sudah berlari ketakutan. Jinwoo pun menatapnya sangat menyeramkan lalu berkata, "Sebelum tengah malam,
Persiapkanlah dirimu, itu pun jika kau masih ingin tetap hidup. Membuat pria tersebut sampai pingsan karena ketakutan. Sementara bayangan High Orc sudah bersamanya. Jinwoo berbicara dalam hati, jika bajingan ini tidak bangun sebelum tengah malam, maka dia akan dibunuh. Jinwoo berharap dia tetap hidup karena ia juga tidak yakin seberapa sabar bayangan High Orc itu. Dan inilah dia hari di mana raid di Pulau Jeju dimulai. Sebuah helikopter yang membawa Hunter terbang mendekati Pulau Jeju. Terlihat Goto Ryuji sedang duduk sambil menatap ponselnya. Tangannya sampai gemetar dengan bekas luka dari pertarungannya melawan Jinwoo. Rupanya Goto masih merasakan sebuah sensasi yang mengerikan, mirip seperti kematian ketika berhadapan dengan Jinwoo. Ia pun tidak percaya karena menjadi orang yang lebih lemah dari sebelumnya. Kita pun diperlihatkan para armada kapal dengan jumlah yang besar mulai berlayar di pantai laut Cina dan pantai laut Taiwan. Sedangkan di sekitar Pulau Jeju, ada 2 kapal destroyer KDX-3, 2 kapal destroyer KDX-4, 4 kapal destroyer DDH-974, 1 kapal destroyer DDH-971, dan 12 kapal pengawal. Semuanya dikerahkan ke dekat bagian utara Pulau Jeju. Sementara itu, Park Jong-soo sebagai master dari Guild Knight mencoba meyakinkan anggotanya agar mereka tidak usah gelisah dan takut karena monster semut bisa mendeteksi ketakutan, sehingga bisa menyerang mereka duluan jika mereka tidak menghilangkan rasa takutnya. Di atas kapal dengan penuh semangat, para Hunter Guild Knights sudah bersiap-siap untuk menghadapi monster semut yang terbang ke arah mereka. Jung Yun-tae lalu berteriak bahwa ia akan mengikuti masternya itu kemanapun ia pergi. Kemudian Ma Dong-wook, Guild Master di Guild Fame, juga sedang memberikan arahan kepada anggotanya untuk menjaga pertahanan belakang mereka. Wakilnya bertanya, apa yang harus ia lakukan? Orang-orang mengisi pertahanan sudah siap. Ma Dong-wook menjawab jika ia hanya perlu memberinya beberapa pelatihan, karena Guild Fame sudah besar sampai sekarang dan sangat mengapresiasi wakilnya karena telah banyak memberikan kontribusi baik di dalam maupun di luar guild sambil mengusap rambut wakilnya. Tetapi wakilnya memohon agar Ma Dong-wook bisa kembali pulang dengan selamat. Ma Dong-wook pun pergi meninggalkan Guild Fame. Lalu, Lim Tae-gyu, Master Guild Trapper, tampak marah mengetahui jika anggota guildnya yaitu Lee Min-sung berada di sekitar spot area yang kemungkinan menjadi area serangan para monster semut. Ia pun menyuruh untuk segera memindahkan Lee Min-sung ke posisi belakang secepatnya. Karena menurutnya, Lee Min-sung sangat berharga karena orang tuanya wakil dari perusahaan yang mendanai asosiasi Hunter. Taegyu lalu meminta Lee Min-sung untuk menyamar dan tetap bersembunyi secepatnya. Ternyata, para hunter dari setiap guild yang di-request oleh asosiasi Hunter sedang mempersiapkan diri dan menuju ke Korea Selatan. Tampak Lee Min-sung, anggota Guild Reapers yang memanfaatkan situasi untuk melakukan jumpa pers bersama wartawan demi mendapatkan pujian. Di sisi lain, Son Ki-ho yang memimpin Attack Force Team B Guild Hunters terlihat sudah bersiap-siap bersama para anggotanya. Karena jika raid di Pulau Jeju berhasil, mereka tidak ingin membiarkan ada semut yang lolos dan menyerang pulau utama. Setiap pasukan pertahanan terdiri dari Hunter Rank B yang memimpin 3 Hunter Rank C dan ditambah 10 Hunter Rank D. Kita pun diperlihatkan Guild White Tigers yang sudah mempersiapkan anggota guildnya untuk berjaga-jaga di sekitar kota. Ada juga beberapa pensiunan Hunter dan Hunter yang gagal reawakening yang membantu pertahanan di kota. Seperti Lee Jo-hee, Rank B, dan Song Ji-ul, Rank C. Totalnya para Hunter yang berjaga ada sekitar 5.000, walaupun mereka hanya 1/10 dari semua orang yang sudah awakening di negara Korea. Kemudian di dalam helikopter yang menuju ke Pulau Jeju, seorang kameramen tampak santai memperkenalkan dirinya yang berasal dari kantor siaran resmi Hunter Pusat. Ternyata dia adalah seorang yang spesialis di film Hunter. Ia menjelaskan bahwa raid kali ini akan disiarkan langsung di televisi dan memberitahukan kepada para hunter yang akan melakukan penyerangan untuk tidak perlu khawatir jika mereka membuat kesalahan.
karena selama siaran berlangsung ada delay 10 detik. Jadi dalam waktu itu, tim editing bisa memotong part yang tidak sesuai. Namun, Baekhyunwoo merasa tidak percaya bahwa ada kameramen yang juga dikerahkan ke tempat berbahaya seperti ini. Ia bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang dipikirkan oleh Go Gun-hee? Sambil tersenyum, Ma Dong-wook menyebut, jika tugas yang mereka lakukan saat ini adalah untuk melindungi orang-orang sebagai seorang hunter. Namun untuk kali ini, jika ada kameramen yang ikut, maka keselamatannya ada di tangannya sendiri. Sang kameramen menjawab jika mereka tak perlu khawatir tentangnya, karena walaupun bertugas sebagai kameramen, ia juga termasuk hunter rank A. Untuk beberapa hunter, mungkin punya lisensi hunter mereka sendiri, tapi pada akhirnya mereka tidak cocok ikut serta dalam raid. Dan malahan, ada yang memilih keluar dan hidup normal. Ia menyebut dirinya sebagai contohnya, di mana ia bekerja sebagai kameramen dengan hunter lisensi rank A. Ia mengatakan menjadi hunter adalah pekerjaan sampingan. Apalagi ini bukanlah pertama kalinya ia merekam sesuatu di situasi yang berbahaya. Ia mengaku sering berada di situasi sulit saat ia merekam di dalam dungeon. Meskipun situasi tersebut tidak bisa dibandingkan dengan tempat yang ia tuju sekarang. Ia bercerita hingga membuat tubuhnya gemetar karena merasa takut. Ma Dong-wook menyuruh kameramen untuk tidak terlalu takut. Menurutnya, Ketua Asosiasi Hunter mengirimnya ke tempat ini pasti karena ia merasa yakin bahwa rencana ini akan berhasil. Ia merasa jika ini pertama kalinya orang biasa bisa ikut melihat Red Hunter Rank S. Setelah gagal 3 kali raid di Pulau Jeju, orang-orang menginginkan pembalasan ke Pulau Jeju. Jadi ia berharap bisa menyelesaikannya. Namun Baekhyunwoo masih terlihat agak ragu. Ia takut jika mereka gagal maka akan berdampak buruk kepada Korea. Karena menurutnya, saat ini mereka sedang membutuhkan sosok pahlawan. Baekhyunwoo pun melihat ke arah Min Byung-gu. Ia tidak percaya sahabatnya ikut bersamanya. Dengan percaya diri, Min Byung-gu mengungkapkan alasan ia datang. Itu karena ia tahu orang pertama yang akan mati adalah Baekhyunwoo jika ia tidak di sana untuk menghilnya. Apalagi Baekhyunwoo adalah tipe orang yang akan pertama kali kabur. Baekhyunwoo pun protes, kenapa juga dirinya yang akan lari duluan? Suasana pun menjadi cair. Lalu Cha He-in bertanya kepada Baekhyunwoo apakah ia sebelumnya sudah menghubungi Sung Jin-woo. Baekhyunwoo tampak bingung dan menjawab untuk apa ia menghubungi Jin-woo dan mengapa Cha He-in bertanya seperti itu. Membuat Cha He-in merasa agak canggung. Nah, akhirnya mereka sudah sampai di Pulau Jeju, membuat Min Byung-gu menjadi merinding. Goto Ryuji bersama timnya yang bertugas untuk memancing para monster semut sedang mengambil posisi di sekitar kota yang mirip kota hantu. Ia pun melihat bangkai semut yang tewas dengan tubuh yang terkoyak. Ia berpikir para semut mulai memakan satu sama lain. Goto Ryuji kemudian memberikan aba-aba kepada semua timnya yang bertugas. Secara serentak, mereka pun melepaskan energi sihir yang sangat besar mengelilingi Pulau Jeju. Choi Jong-in dan Baekhyunwoo langsung merasakan energi sihir yang luar biasa dari hunter Jepang. Sesaat kemudian, ribuan semut berterbangan keluar dari sarangnya mengikuti sumber energi sihir yang mereka pancarkan sebelumnya. Namun, ada pula beberapa monster semut yang mengarah ke helikopter. Choi Jong-in pun berdiri di belakang helikopter kemudian menggunakan sihir Flame Spear-nya untuk menghajar monster semut tersebut. Min Byung-gu memuji Choi Jong-in tapi ternyata ada beberapa monster yang tahan dengan efek api. Choi Jong-in memperingatkan agar yang lainnya berpegangan karena helikopternya akan sedikit goyang. Lalu, mengeluarkan sihir bola api yang sangat kuat untuk menyerang para monster semut. Serangan bola api ternyata berhasil menghanguskan monster yang telah berevolusi itu. Tampaknya, monster semut memiliki ketahanan yang sama dengan salah satu dungeon rank A. Choi Jong-in harus lebih fokus untuk sedikit menambah efek apinya. Ia pun melompat dari helikopter untuk mengetes seberapa kuatkah monster semut tersebut. Namun Ma Dong-wook sempat mengkhawatirkan Choi Jong-in, tetapi Hunter Cha yakin masternya itu akan baik-baik saja. Lagi pula, sihirnya akan lebih kuat saat berhadapan dengan lebih dari satu musuh. Sekarang,
Choi Jong-in berhasil mendarat dengan selamat sambil berdiri di atas sihir api miliknya. Ia sudah berada di tengah-tengah monster semut yang menunggunya. Tanpa basa-basi, Choi Jong-in langsung mengeluarkan ledakan sihir api yang sangat dahsyat, membuat monster semut di sekitarnya hangus terbakar. Ia pun tersenyum menikmati pemandangan tersebut dan mulai mengingat kenangan masa kecilnya ketika bermain di pantai. Ia menggunakan kaca pembesar untuk membakar mereka, di mana jika ia membakar satu dari mereka, maka semut akan membuat suara kerusuhan. Tapi sekarang, suara yang ia dengar hanyalah suara ledakan. Api yang berkobar dengan ganas terus membakar para monster semut. Setelah selesai, Choi Jong-in memanggil para rekannya untuk segera turun karena area di sekitar sudah aman. Ma Dong-wook mengatakan rencana yang mereka lakukan sekarang tak bisa mereka lakukan sebelumnya karena mereka bisa terjebak di dalam sarang semut dan hancur. Hunter Jepang hanya bisa mengalihkan perhatian monster semut sekitar 1 jam. Dan dalam waktu itu, mereka harus membunuh ratunya. Para Hunter Rank S tersebut percaya jika itu mereka pasti tidak akan ada masalah. Dan mereka semua pun bergerak. Tanpa ragu, mereka pun melompat dari helikopter.